Sistem pemurnian monster, bab 86-90. Bab 86. Apakah dia menderita penyakit mata? Jika keluarganya mengetahui idenya tentang tirai hujan di langit yang cerah, mereka mungkin akan mematahkan kakinya. Ya, kau ingin masuk 20 besar kompetisi istana dalam Akademi Odin. Tidak masalah, jika kau berhasil, seluruh keluarga King Kong akan bangga padamu. Tapi temanku, kau juga harus memikirkannya, kan? Di benua 9 neter, pesawat ruang angkasa adalah media untuk melintasi ruang angkasa. Dan konon hanya seniman bela diri di alam transformasi suci setengah langkah yang dapat membangunnya. Bahkan di seluruh benua 9 neter, mungkin hanya ada sedikit lebih dari 100 pesawat ruang angkasa. Sederhananya, memiliki pesawat ruang angkasa adalah simbol status dan kekuasaan. Sekarang kau menjual pesawat ruang angkasa yang keluargamu peroleh dengan susah payah hanya untuk sebuah kompetisi. Boros, benar-benar boros. Tetapi, bahkan langit cerah yang diselingi hujan pun terasa tidak adil. Apakah aku melakukannya dengan sengaja? Xia Fukun sudah mengatakan itu. Apalagi yang bisa dia lakukan? Bahkan keluarga King Kong pun tidak bisa mengumpulkan sejuta batu spiritual. Insiden penjualan perahu di tengah langit cerah dan hujan hanyalah kejadian kecil. Xia Fukun tidak khawatir King Kong Yulian akan gagal membayar utang mereka. Dia hanya bercanda. Akankah keluarga Xia pernah mengalami kerugian? Setidaknya untuk saat ini, belum ada yang pernah berhasil mengingkari utang Xia Fukun. Kompetisi-kompetisi berikut ini tidak terlalu menonjol. Lagi pula, mendeskripsikannya terlalu detail akan membuat saya merasa hanya menambah jumlah kata. Setelah Xia Fukun pertama kali memperoleh keuntungan dari Yang Yao dan memastikan kemajuan Yang Yao. Sekarang, ini adalah kompetisi untuk maju dari 100 besar ke 20 besar. Gaya seni hampir seluruh halaman dalam Akademi Odin adalah kedua tim memasuki lapangan, mengambil posisi masing-masing. Sebelum melakukan tindakan apapun, mereka terlebih dahulu akan membungkuk kepada pihak lain dan kemudian bertanya, apakah senior ini salah satu anak buah Xia Fukun? Jika tidak, maka saya akhirnya bisa rileks dan mulai bertarung. Jika memang begitu, maka maaf, berbaliklah, menyerahlah, turunlah, dan pergilah. Tidak ada seorang pun yang ingin memprovokasi Xia Fukun, sosok yang begitu menakutkan. Terutama setelah Xia Fukun berurusan dengan Jiu Sabo, seorang ahli yang kuat di alam asal surgawi setengah langkah. Meskipun banyak murid yang tidak menyadari hal ini, guru-guru mereka mengetahuinya. Masalah ini telah diklasifikasikan sebagai rahasia tingkat S di dalam Akademi Odin. Tidak seorang pun diizinkan untuk membocorkannya. Bahkan Limu dan yang lainnya pun tak berani lagi meragukan Xia Fukun. Adapun Ghost Shadow, tampaknya setelah Celestial Venerable pergi, dia diam-diam menderita kerugian besar dan tidak mengirimkan tokoh-tokoh kuat lainnya. Hanya Limu yang tahu bahwa Yang Mulia Surgawi bayangan hantu lainnya telah mengunjungi keluarga Ye bersama Li Qinghe. Tentu, meskipun sebagian besar orang tidak berani memprovokasi Xia Fukun, selalu ada satu atau dua orang dari lebih dari 100 orang yang tidak percaya pada kejahatan. Sama seperti orang nomor satu di paviliun duniawi, Shen Chen. Sebelum Xia Fukun muncul, dia selalu menjadi favorit untuk memenangkan kejuaraan dalam kompetisi lapangan dalam tahun ini. Namun, keadaan menjadi kacau setelah Xia Fukun muncul. Perlu disebutkan bahwa selama kompetisi di halaman dalam, dia sebenarnya tidak bertemu dengan siapapun yang seharusnya dilindungi oleh Xia Fukun, sehingga dia berhasil melaju dengan lancar hingga ke 20 besar. Mendengar semua desas-desus tentang Xia Fukun, Shen Chen mencemoohnya. Dia merasa Xia Fukun hanya banyak bicara dan tidak bertindak. Ketika Xia Fukun memanggil Dewa Iblis Api, dia sedang mengasingkan diri, bersiap untuk bertanding memperebutkan kejuaraan. Lagi pula, dia telah menyaksikan pertarungan Xia Fukun melawan Kuang Tai dan Zhao Tizu, dan dia merasa bahwa Xia Fukun memiliki kemampuan untuk mengalahkan Kuang Tai. Namun, kemenangan Xia Fukun atas Zhao Tizu hanyalah soal keberuntungan. Mata Dewa Biru adalah teknik rahasia. Jika Xia Fukun tidak menggunakannya, dia mungkin bisa melawannya. Rasa jijik terhadap Shen Chen ini. Secara pribadi, para murid di lingkungan dalam Akademi Odin memberinya julukan prajurit. Ya,
Shen Chen adalah seorang pahlawan karena begitu gigih dan berani melawan Xia Fukun, si kanker ini. Lawanmu hari ini adalah Shen Chen. Tetua Bai duduk di sebelah Xia Fukun dan membisikkan sebuah pengingat. Setelah Xia Fukun pindah dari Tiange, Tetua Bai dan yang lainnya merasa bahwa Xia Fukun sengaja menjauhkan diri dari mereka, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lagi pula, ketika Yang Mulia Langit bayangan hantu itu datang, mereka melarikan diri. Apakah dia orang nomor satu di paviliun duniawi? Xia Fukun mengajukan pertanyaan karena rasa ingin tahu. Pengamat yang cermat dapat memperhatikan bahwa susunan tempat duduk Xia Fukun telah berubah. Sebelumnya, dia duduk di sisi terjauh, tetapi sekarang dia duduk tepat di tengah, yang disebut posisi tengah. Posisi ini sengaja ditinggalkan oleh Tetua Bai dan yang lainnya. Kekuatannya mungkin telah mencapai puncak alam kekuatan ilahi. Jika kau tidak menggunakan hewan panggilanmu, mungkin akan sulit untuk mengalahkannya. Mendengar pengingat dari Tetua Bai, Xia Fukun tersenyum. Saya tidak peduli dengan kemampuannya. Saya hanya peduli apakah dia punya uang. Tetua Bai. Tak lama kemudian, giliran Xia Fukun untuk berhadapan dengan Shen Chen. Banyak murid dari akademi internal juga memberikan perhatian khusus pada kompetisi ini. Mereka semua tahu Xia Fukun kuat, tetapi hanya sebagian kecil dari mereka yang tahu bahwa Xia Fukun telah mengalahkan seorang ahli alam Tianyuan setengah langkah. Jadi ketika Xia Fukun bertemu Shen Chen, mereka mengira akan ada pertunjukan yang menarik untuk ditonton. Atas instruksi Xia Fukun, Chang Yuxuan dan Yang Yao berlarian di sekitar tempat tersebut. Ayo, pasang taruhanmu, 50-1. Jika Shen Chen mampu bertahan melawan Xia Fukun selama lebih dari 10 menit, kamu akan mendapatkan 50 kali lipat jumlahnya. Pasang taruhan besar. Setelah mendengar percakapan mereka, salah satu siswa yang tertarik bertanya, bagaimana jika kamu tidak bisa bertahan selama 10 menit? Apakah itu perlu dipertanyakan? Ini kompensasi 1 lawan 1. Yang Yao menatap dengan mata terbelalak, merasa seolah-olah orang lain itu sedang menceritakan dongeng. Kalau begitu, saya akan bertaruh 1 dan membayar 1. Hampir semua orang di halaman dalam tahu bahwa Yang Yao dan Chang Yuxuan adalah antek Xia Fukun. Jadi mereka juga tahu bahwa peluang ini pasti atas perintah Xia Fukun. Ini berarti Xia Fukun benar-benar yakin dia bisa mengurus Shen Chen dalam waktu 10 menit. Saya juga akan bertaruh 10.000 batu roh untuk mendapatkan kemenangan 10.000. Aku bertaruh 20.000. Melihat para murid Akademi Odin memasang taruhan mereka, Yang Yao dan Chang Yuxuan berseri-seri gembira. Untuk pertama kalinya, mereka menemukan bahwa menghasilkan uang adalah hal yang sangat sederhana. Tak lama kemudian, lingkaran ruang mereka dipenuhi dengan batu roh. Pada saat itulah beberapa guru dari Akademi Odin tidak dapat menahan diri lagi. Kalian berdua, siapa yang memberi kalian izin untuk berjudi secara terang-terangan? Apa kalian tidak menghormati disiplin? Apa kalian tahu di mana kalian berada? Melihat guru yang marah, Yang Yao dan Chang Yuxuan saling bertukar pandang, berdeham, lalu berkata, kami adalah orang-orang Tuan Kun. Presiden Kun yang mana? Guru ini agak lambat menyadari sesuatu, yaitu, Yang Yao menunjuk ke Xia Fukun di atas panggung. Sang guru memandang Xia Fukun seolah-olah ia melihat hantu. Meskipun para murid tidak tahu bahwa Xia Fukun telah mengalahkan seorang ahli alam asal surgawi setengah langkah, sebagian besar guru mengetahuinya. Ia segera mengepalkan tangannya memberi hormat kepada Yang Yao dan Chang Yuxuan. Permisi, melihat guru itu pergi, Yang Yao dan Chang Yuxuan merasa sangat puas. Tuan Kun memang benar-benar Tuan Kun, bahkan gelar jabatannya saja sudah sangat mengintimidasi. Dan di arena, Shen Chen memejamkan mata untuk beristirahat, menunggu Xia Fukun naik ke panggung. Xia Fukun tidak membuang waktu dan dengan mudah naik ke atas panggung. Sambil memandang Shen Chen yang matanya terpejam, Xia Fukun berpikir sejenak sebelum berbicara. Apakah senior Shen Chen memiliki masalah mata? Saya punya obat tetes mata yang sangat ampuh. Apakah Anda ingin mencobanya? Bab 87 Persaingan yang Adil. Hukuman mati di pengadilan. Shen Chen membuka matanya, dan aura niat yang ganas terpancar dari matanya. Lihat, Xia Fukun mundur 3 langkah.
Sudah kubilang kau punya masalah mata. Matamu merah sekali. Dan kau masih tidak mau mengakuinya. Kau tahu kau menderita konjungtivitis, kan? Konjungtivitis itu menular. Klik klik klik. Shen Chen mengepalkan tinjunya begitu erat hingga berbunyi retak setelah mendengar kata-kata Xia Fukun. Dia menoleh untuk melihat guru dan wasit Akademi Odin yang berdiri di samping. Guru, bolehkah kita mulai? Sekarang sudah baik-baik saja. Melihat mata Shen Chen yang merah, guru dari Akademi Odin itu teringat kembali apa yang baru saja dikatakan Xia Fukun. Ya ampun, benarkah ini konjungtivitis? Semoga aku tidak tertular. Memikirkan hal itu, guru dari Akademi Odin segera menyingkir. Shen Chen dari Paviliun Duniawi. Mohon berikan pencerahan kepada saya. Adik Xia Fukun dari Paviliun Surgawi. Shen Chen mengepalkan kedua tangannya memberi hormat kepada Xia Fukun, sambil menggertakkan giginya saat berbicara. Sikap penuh percaya diri seperti ini, membungkuk sebelum pertunjukan, adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dipelajari oleh Xia Fukun. Dia melambaikan tangannya. Ibu kota provinsi mana? Saya dari ibu kota. Pernahkah Anda melihat bendera merah bintang 5? Jangan sok hebat di depan saya. Xia Fukun langsung merasa tidak senang. Shen Chen, apakah dia mencoba menyiratkan bahwa dia adalah orang kota? Hah, maksudku, namaku Shen Chen. Shen Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Xia Fukun. Oh, seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Namaku Xia Fukun. Hehe, aku tahu. Shen Chen mencibir dalam hati. Apakah kamu siap? Nak, aku akan segera mulai. Tunggu sebentar. Xia Fukun melambaikan tangannya. Ada apa sekarang? Shen Chen mengerutkan kening. Apakah kita benar-benar akan bertarung? Seperti biasa, Xia Fukun mengulurkan tangannya kepada Shen Chen. Karena senior Shen Chen berasal dari ibu kota provinsi, dia pasti membawa cukup banyak harta karun, kan? Tidak, saya miskin. Mata Shen Chen berkedut, dan dia menggelengkan kepalanya sambil berbicara. Heh, kalian orang kota memang tahu cara bersenang-senang. Kalian bilang tidak punya uang. Apa aku akan percaya? Berhenti bicara omong kosong. Jika kamu ingin bertindak, lakukanlah dengan cepat. Shen Chen mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang dipikirkan Xia Fukun. Xia Fukun berpikir dia sudah membuang beberapa menit, jadi Shen Chen seharusnya bisa melawannya selama beberapa menit, kan? Jadi dia mengangguk. Baiklah, jika senior Shen Chen kalah, aku akan mengambil harta yang kau miliki. Hehe. Shen Chen mencibir. Dalam hati, aku sudah tahu kau akan melakukan ini. Lihat. Shen Chen dengan bangga mengulurkan jarinya, dan cincin spasial itu menghilang dari tangannya. Aku dengar adik Xia Fukun suka mengoleksi harta orang lain. Jadi aku meninggalkan cincin spasialku di kediamanku sebelum datang. Xia Fukun terkejut ketika mendengar kata-kata Shen Chen. Heh, kau memang iblis kecil yang pintar. Shen Chen tertawa terbahak-bahak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xia Fukun mendapatkan balasan setimpal. Dan jujur saja, dia merasa sedikit puas. Hanya, sebelum dia selesai tertawa, dia melihat Xia Fukun berjalan ke tepi arena dan memanggil Yang Yao dan Chang Yuxuan. Cincin spasial Shen Chen ada di kediamannya. Kalian berdua pergi dan mencarinya. Baiklah, Yang Yao dan Chang Yuxuan setuju lalu meninggalkan tempat tersebut. Shen Chen langsung terpikat. Maksudmu apa? Kau bahkan tidak mengizinkanku mengambil barang-barang yang kutinggalkan di tempatku. Xia Fukun mengangguk, dan mulai mengambil tindakan pencegahan. Jika setiap orang yang dia temui menyembunyikan cincin spasial mereka di masa depan, bukankah dia akan kehilangan sejumlah besar pendapatan? Itu tidak bisa dibiarkan. Hal semacam ini harus dicegah. Wah, junior Xia Fukun sudah keterlaluan. 3 menit tersisa. Xia Fukun menghitung waktu dan berkata kepada Shen Chen. Apa? Hanya tersisa 3 menit. Shen Chen tidak mengerti apa yang dibicarakan Xia Fukun. Jadi dia mengajukan pertanyaan. Tidak ada apa-apa. Xia Fukun melambaikan tangannya, berpikir untuk menggunakan mata Dewa Biru untuk mengulur waktu selama 3 menit. Tetapi tepat ketika cahaya biru muncul di matanya, dia melihat Shen Chen mengulurkan tangannya. Xia Fukun. Ada apa? Adik Xia Fukun, apakah kau berani melawanku secara adil dan jujur seperti seorang pria?
Jangan menggunakan teknik bela diri oportunis seperti mata Dewa Biru. Baiklah, Xia Fukun berpikir kata-kata Shen Chen sangat masuk akal. Jadi dia menyimpan mata Dewa Biru itu. Shen Chen sendiri tidak menyangka Xia Fukun akan begitu mudah tertipu. Dan hampir saja tertawa. Rasanya seperti lantai panggung bergetar. Segera setelah itu, seekor monster raksasa berkepala 9 turun dari langit dan mendarat di arena. Sebelum Shen Chen sempat bereaksi, mengaung, raungan lain terdengar, dan Shen Chen melihat monster mirip harimau yang mengeluarkan api muncul di belakangnya. Kemudian, satu demi satu monster muncul di hadapan Shen Chen. Kemunculan monster-monster ini menimbulkan kehebohan di seluruh tempat acara. Banyak murid bahkan bersiap untuk melarikan diri. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tiba-tiba ada lebih dari selusin monster iblis tingkat 8 di arena? Apakah itu Xia Fukun? Pria ini adalah seorang pemanggil. Tetapi bagaimana mungkin seorang pemanggil memiliki begitu banyak hewan panggilan? Banyak guru dari Akademi Odin memandang Xia Fukun dengan kebingungan. Xia Fukun menguap. Dia benar-benar memiliki banyak uang sekarang. Dia hanya menggunakan sebagian kecil dari poin pemurniannya. Meskipun begitu, dia masih memiliki 4.200 poin pemurnian tersisa. Junior Xia Fukun. Apa maksudnya ini? Dikelilingi oleh monster-monster besar yang berdatangan. Jantung Shen Chen berdebar kencang. Binatang iblis tingkat 8 yang dipanggil Xia Fukun saja sudah menjadi tantangan besar baginya untuk menghadapi satu pun. Sekarang, lebih dari 10 telah muncul. Apa artinya ini? Apakah kau punya kebun binatang? Oh, Senior Shen Chen pasti tahu bahwa aku bukan hanya seorang ahli bela diri, tetapi juga seorang pemanggil. Kan? Karena Senior Shen Chen tidak mengizinkanku menggunakan mata Dewa Biru, maka aku akan memanggil beberapa hewan panggilan untuk bermain dengan Senior Shen Chen. Sebagian orang mungkin berkata, apakah Xia Fukun, dengan sifat kikirnya, akan menghabiskan begitu banyak poin pemurnian untuk memanggil binatang iblis? Tentu saja tidak. Xia Fukun memanggil binatang-binatang panggilan ini sebagian karena dia memiliki gangguan obsesif-kompulsif dan ingin mengumpulkan poin pemurnian hingga angka bulat. Memiliki kecenderungan obsesif-kompulsif dan ingin membulatkan angka adalah hal yang wajar, bukan? Selain itu, Xia Fukun juga berharap dapat memperkuat posisinya di dalam Akademi Odin melalui kompetisi ini. Dengan begitu, tidak akan ada orang yang terus-menerus mengganggu saya seperti lalat di masa mendatang. Yang terpenting, Xia Fukun juga ingin menegakkan otoritasnya dan memberitahu para murid Akademi Odin yang sebelumnya telah membayar uang perlindungan kepadanya tentang apa yang sedang terjadi. Teman-teman, kalian telah membuat pilihan yang tepat. Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, Shen Chen diliputi kesedihan yang mendalam hingga ia tak tahu lagi bagaimana harus menangis. Kenapa aku begitu banyak bicara? Seharusnya aku membiarkan Xia Fukun menggunakan mata Dewa Biru. Lalu, mengapa kau tidak memanggil kembali binatang-binatang yang dipanggil itu? Bagaimana kalau kita selesaikan ini dengan kontes bela diri saja? Hehe, Xia Fukun menatap Shen Chen dan mencibir. Bab 88 gigit aku jika kau berani. Saya adalah orang yang berpikiran terbuka. Tetapi hanya ada satu hal yang tidak dapat saya terima. Xia Fukun menatap Shen Chen yang berada di depannya dengan dingin. Kau menyuruhku untuk tidak menggunakan mata Dewa Biru karena aku tidak membutuhkannya. Tetapi setelah aku memanggil hewan panggilanku, kau bilang kita tetap harus bertarung seperti seniman bela diri. Apakah kau mempermainkanku? Saya tidak setuju dengan pengabaian terhadap perasaan orang lain ini. Begitu Xia Fukun selesai berbicara, selusin lebih binatang buas iblis, yang memancarkan aura kehancuran, mengepung Shen Chen. Pada saat itu, Shen Chen menarik napas dalam-dalam, memasukkan tangannya ke dalam saku, dan meremasnya dengan keras, mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti gelang. Junior Xia Fukun, mohon tunggu sebentar. Xia Fukun terkejut ketika melihat apa yang dipegang Shen Chen, dan memberi isyarat kepada para monster untuk menghentikan apa yang mereka lakukan. Adik Xia Fukun mungkin tidak tahu ini. Tetapi benda di tanganku ini disebut gelang ruang angkasa. Sesuai namanya, kapasitas penyimpanannya jauh lebih besar daripada cincin ruang angkasa. Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa cincin spasial adik Xia Fukun tidak cukup besar. Jadi aku sengaja mencari gelang spasial ini.
Setelah mendengar kata-kata Shen Chen, Xia Fukun berseru, lalu mengulurkan tangan ke Shen Chen. Shen Chen dengan enggan melepaskan tangannya, dan gelang spasial itu akhirnya berada di tangan Xia Fukun. Setelah merasakan ukuran gelang spasial itu, Xia Fukun menarik napas. Itu sangat besar. Gelang spasial ini bernilai lebih dari 10 cincin spasial. Haha, Senior Shen Chen, Anda terlalu baik. Jika Anda memiliki harta karun ini, mengapa Anda tidak menunjukkannya lebih awal? Jika Anda menunjukkannya lebih awal, bukankah kita akan berada di pihak yang sama? Melihat ekspresi Xia Fukun berubah begitu cepat, bibir Shen Chen berkedut. Dia yakin sepenuhnya bahwa jika dia tidak memanggil gelang spasial itu, Xia Fukun pasti akan dicabik-cabik tubuhnya oleh binatang-binatang iblis itu. Sebagai murid terbaik Paviliun Bumi, aku telah direduksi menjadi seseorang seperti murid-murid halaman dalam lainnya. Seseorang yang harus memberi penghormatan kepada Xia Fukun. Sungguh menyebalkan. Ini terlalu menyebalkan. Lalu aku jadi bertanya-tanya apakah adik Xia Fukun bisa begitu lunak. Shen Chen merasa sangat tidak nyaman ditatap oleh belasan makhluk iblis itu. Xia Fukun tertawa terbahak-bahak setelah mendengar. Ini, tunggu sebentar. Mari kita tunggu Chang Yuxuan dan Yang Yao kembali. Harta karun kalian seharusnya semuanya ada di cincin spasial dan tidak tersembunyi di tempat lain, kan? Xia Fukun bertanya, masih merasa gelisah. Tidak. Mereka semua ada di dalam lingkaran spasial. Shen Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, Xia Fukun mengangguk, menyilangkan tangannya. Dan tak lama kemudian Chang Yuxuan dan Yang Yao kembali. Tuan Kun, kami telah mendapatkan cincin spasial Shen Chen. Melihat cincin spasial di tangan Yang Yao, Xia Fukun mengangguk, mengulurkan tangannya, dan cincin spasial itu masuk ke tangannya sendiri. Kau memberikannya padaku dengan sukarela, kan? Xia Fukun mengajukan sebuah pertanyaan. Dari sukarela. Tentu saja sukarela. Shen Chen hampir menangis. Bagaimana mungkin ini dilakukan secara sukarela? Baiklah kalau begitu. Xia Fukun melirik cincin ruang angkasa itu dan, karena tidak menemukan apapun yang bisa dia gunakan, dia langsung melemparkannya ke sistem pemurnian iblis. Ding-ding, selamat, tuan rumah. Cincin spasial Shen Chen telah ditukar dengan 800 poin pemurnian. Oh, mata Xia Fukun berbinar. Dia tidak menyangka Shen Chen adalah seorang taipan lokal. Ini sepadan. Dengan cara ini, saya akan memiliki 5.000 poin pemurnian. Itu sudah cukup untuk memanggil 50 monster tingkat 9. Adik Xia Fukun, karena kau sudah menerima tunjangan itu, maka... Shen Chen memperhatikan Xia Fukun yang terus menyeringai bodoh. Kelopak matanya berkedut, dan bertanya pada Xia Fukun dengan lembut. Baiklah, menyerahlah sekarang. Aku akan membiarkanmu pergi. Saat Xia Fukun berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk meninggalkan panggung. Sementara binatang buas iblis yang telah dipanggilnya juga ditarik kembali ke dalam sistem pemurnian iblis pada saat itu. Jelas bahwa Xia Fukun akan segera mengundurkan diri. Tatapan Shen Chen menajam. Lalu, minung, teriakan yang penuh amarah. Tubuh Shen Chen berubah menjadi kilat, dengan cepat mendekati Xia Fukun. Dia tidak berpikir dia bisa mengalahkan Xia Fukun. Tetapi dalam kompetisi halaman dalam, selama lawannya tersingkir dari panggung, itu juga akan dianggap sebagai keberhasilan. Dia berencana memanfaatkan ketidaksiapan Xia Fukun dan menjatuhkannya dari panggung. Hati-hati, di lokasi kejadian, terdengar suara-suara terkejut dan seruan kaget. Tak seorang pun menyangka Shen Chen akan sekeji itu. Jelas sekali bahwa Xia Fukun tidak bisa menghindari serangan ini. Para siswa yang lebih muda yang berdiri tidak jauh dari Xia Fukun melihat sudut mulut Xia Fukun terangkat membentuk senyum. Aku lupa memberitahumu. Selain serakah, saya juga seorang konspirator. Meskipun aku sudah memberimu kesempatan, aku belum sepenuhnya lengah di sekitarmu. Aku tahu kau, Shen Chen, bukan orang baik. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak waspada? Begitu selesai berbicara, tubuh Xia Fukun lenyap begitu saja. Serangan Shen Chen meleset. Jantungku mulai berdebar kencang. Kata-kata Xia Fukun barusan bagaikan panggilan iblis, atau ultimatum kematian bagi dirinya sendiri. Di mana? Shen Chen melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan Xia Fukun. Ini dia.
Tawa dingin Xia Fukun terdengar menggema. Sosok mereka muncul di belakang Shen Chen pada waktu yang tidak diketahui. Pada saat yang sama, dia meletakkan satu jarinya di punggung Shen Chen. 3 jari kehancuran, 3 jari yang menembus alam semesta. Ledakan. Saat suara Xia Fukun mereda, aura yang menyilaukan dan merusak tiba-tiba muncul dari ujung jarinya. Shen Chen merasa seolah-olah dia sedang tersapu oleh kekuatan yang tak tertahankan. Dia melesat meninggalkan panggung seperti layang-layang dengan tali yang putus. Kekuatan dari satu jari itu belum berakhir. Guru Shen Chen juga merupakan sesepuh di Akademi Odin. Tetapi, dia adalah seorang ahli bela diri di puncak alam kekuatan ilahi. Tidak sekuat sesepuh Bai dan yang lainnya. Dia melompat ke depan dan menangkap Shen Chen. Menekan jari-jarinya pada tubuh Shen Chen beberapa kali sebelum menghilangkan kekuatan jari ketiga dari 3 jari terpencil Xia Fukun dari tubuhnya. Xia Fukun, kau sudah keterlaluan. Ini hanyalah kompetisi biasa. Namun kau menggunakan taktik yang begitu mematikan. Melihat guru Shen Chen yang berjanggut putih mengedipkan mata dan menatapnya dengan tajam, Xia Fukun menyeringai. Jika kamu tidak senang dengan hal itu, apa yang akan kamu lakukan? Bab 89 Diamlah kalian semua. Lancang, guru berjanggut putih itu berteriak marah, bersiap untuk maju dan memberi pelajaran pada Xia Fukun yang sombong. Tiba-tiba, aku berhenti berjalan. Shen Chen adalah murid terbaik yang pernah diajarinya, dan kemampuannya hampir setara dengan dirinya sendiri. Namun demikian, Shen Chen bukanlah tandingan Xia Fukun. Jadi bagaimana jika dia naik panggung? Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Memikirkan hal itu, lelaki tua berjanggut putih itu mengalihkan pandangannya ke Limu, Chu Bing, dan kelompok mereka di peron. Dengan ingus dan air mata mengalir di wajahnya, dia berkata, Dekan Li, Wakil Dekan Chu, kalian harus membela saya. Xia Fukun ini sebelumnya telah melanggar peraturan kompetisi Akademi Odin kita, dan sekarang dia menggunakan taktik keji seperti itu di lapangan. Dia sama sekali tidak menghormati kalian semua. Mendengar itu, guru Shen Chen sangat menghormatinya. Chu Bing dan Li Mu langsung merasa tidak senang. Kamu bangsat, apa kau tidak tahu bahwa Xia Fukun membunuh seorang ahli alam asal surgawi setengah langkah? Sekarang kau malah menyalahkan kami. Selain itu, situasi Chu Bing agak lebih baik. Li Mu sudah menyimpan dendam terhadap Xia Fukun. Bagaimana jika dia benar-benar mendorong Xia Fukun hingga batasnya dan membunuhnya di tempat? Memikirkan hal ini, sebelum Chu Bing sempat berbicara, Li Mu berkata, Hehehe, Tetua Zhu, apa yang Anda katakan? Di lapangan, tinju dan kaki tidak memiliki mata. Lagi pula, bukankah Xia Fukun mengambil kembali binatang iblis itu? Jadi, dengan cara tertentu, dia memang menunjukkan belas kasihan. Kalau ada yang harus disalahkan, itu Shen Chen karena dia sangat tidak berguna. Kau tahu. Kalimat terakhir Li Mu benar-benar berasal dari lubuk hatinya. Seandainya kau sedikit lebih tegas dan mengalahkan Xia Fukun, semuanya pasti sempurna, kan? Kau bahkan mungkin bisa mendapatkan kemenangan malam ini. Tapi kau tidak hanya mencoba menyergapnya, tetapi kau juga gagal dan malah terbunuh. Bagaimana aku bisa membantumu sekarang? Setelah mendengar perkataan Li Mu, Tetua Zhu terkejut karena Li Mu begitu pengecut. Ia tak kuasa menahan diri untuk kembali menatap Chu Bing. Konon, meskipun Chu Bing tidak banyak ikut campur dalam urusan Akademi Odin, dia adalah orang yang sangat adil dan tidak egois. Kemungkinan besar, tindakan Xia Fukun pasti sangat membuat Chu Bing tidak senang. Namun, yang tidak diduga oleh Tetua Zhu adalah Chu Bing sepertinya tidak berencana untuk berbicara. Sebaliknya, gadis kecil yang duduk di pangkuannya itu justru menatap tajam ke arah Tetua Zhu saat itu. Orang yang melancarkan serangan mendadak itu hina, keji, khianat, licik, dan tak tahu malu. Tetua Zhu, saya bisa mengerti jika Anda menyebutnya tercela, khianat, dan licik. Apa hubungannya ini dengan bersikap vulgar dan tidak tahu malu? Selain itu, dilihat dari penampilan Aoki Xuan, jelas sekali dia berada di pihak Xia Fukun. Ya, apa yang dikatakan Xuaner persis seperti yang ingin saya sampaikan. Saat Tetua Zhu masih bingung, Chu Bing mengangguk dan berkata, Wakil Dekan,
Tetua Zhu tidak pernah menyangka bahwa dua tokoh penting dari Akademi Odin ini akan meninggalkannya. Aku sudah, seperti veteran di Akademi Odin. Kita sudah menghabiskan begitu banyak waktu makan, minum, dan bersenang-senang bersama. Mengapa kau memalingkan muka dariku sekarang? Tetapi, Chu Bing tiba-tiba berbicara, menyebabkan wajah tua Tetua Zhu berseri-seri seperti bunga krisan. Dia tahu itu, Chu Bing adalah orang yang paling bisa diandalkan. Limu, pergi makan kotoran anjing. Namun, sebelum Tetua Zhu bisa merasa senang, Chu Bing berkata, jika Tetua Zhu merasa tidak puas, dia bisa membela muridnya. Ini juga akan menjadi kesempatan bagus untuk menunjukkan kualitas para guru kita di Akademi Odin. Setelah mendengar kata-kata Chu Bing, Tetua Zhu langsung terdiam. Dia mengepalkan kedua tangannya sebagai tanda hormat. Hehe, Wakil Dekan Chu hanya bercanda. Dia menoleh dan melirik Xia Fukun. Terima kasih atas kebaikanmu, teman muda Xia Fukun. Aku hanya bercanda. Setelah mendengar kata-kata Tetua Zhu, Xia Fukun langsung merasa bingung. Tidak mungkin. Apa kau cuma pura-pura saja? Kau yang mau berkelahi. Dan kau yang tidak mau. Kau bercanda. Xia Fukun merasa tidak senang dengan hal itu. Atau, Tetua Zhu, mengapa kita tidak melakukan latihan tanding persahabatan? Tidak ada lagi latihan tanding. Tulang orang tua ini terlalu lemah untuk latihan tanding. Tetua Zhu tersenyum dipaksakan dan, sambil menggendong Shen Chen, bersiap untuk pergi. Xia Fukun terkekeh, dan dengan sekejap, dia menghalangi jalan Tetua Zhu. Tetua Zhu, saya adalah orang yang menghormati guru dan menjunjung tinggi jalan. Biasanya saya sangat menghormati Anda, tetapi Anda baru saja membuat saya kesal. Yah, tidak ada yang bisa saya lakukan. Sambil berbicara, Xia Fukun mengulurkan tangannya ke arah Tetua Zhu. Ada apa? Kelopak mata Tetua Zhu berkedut. Dia memang memperhatikan Xia Fukun. Tetapi Xia Fukun hanya terlibat dalam perselisihan kecil di antara para murid Akademi Odin. Jadi dia tidak menganggapnya serius. Namun, jika melihat situasi saat ini, sepertinya Xia Fukun berusaha untuk mendapatkan aku. Apakah kau mencoba memeras saya? Tetua Zhu, yang diliputi amarah, mengajukan pertanyaan kepada Xia Fukun dalam keadaan marah dan malu. Bisakah Anda tidak menggunakan kata kasar seperti pemerasan? Saya hanya bertanya, apakah Anda akan memberikannya kepada saya atau tidak? Begitu Xia Fukun selesai berbicara, sekitar selusin binatang iblis tingkat 8 muncul kembali di belakangnya. Ini adalah tindakan pengkhianatan terhadap tuanmu dan leluhurmu. Tetua Zhu melirik para guru dari Akademi Odin di sekelilingnya. Dia ingin terhubung dengan penonton. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Xia Fukun berani menjadi musuh semua guru di Akademi Odin. Mendengar ucapan Tetua Zhu, para guru dari Akademi Odin juga sedikit khawatir. Meskipun mereka tidak ingin bermusuhan dengan Xia Fukun, mereka juga takut bahwa Xia Fukun suatu hari nanti mungkin akan memperluas pengaruhnya ke pihak mereka. Jadi mereka menggemakan sentimennya. Ya, Xia Fukun, perilakumu agak berlebihan. Perselisihan kecil antara kau dan murid-muridmu itu wajar. Tapi sekarang kau bahkan memeras gurumu. Itu tidak pantas. Mendengar obrolan di sekitarnya, Xia Fukun mencibir. Diam. Setelah mendengar perkataan Xia Fukun dan melihat binatang buas yang mengancam di belakangnya, para guru yang tadinya setuju langsung menutup mulut mereka. Jangan memujiku seperti itu. Aku bukan tipe orang yang bertindak gegabah. Jika orang lain tidak memprovokasiku, aku tidak akan menindas mereka. Tapi jika kaulah yang memulai duluan, maka kau tidak bisa menyalahkanku. Jika kau tidak memberikannya padaku, aku akan melakukannya sendiri. Setelah mendengar ucapan Xia Fukun, Tetua Zhu segera mengalihkan pandangannya ke dua orang di atas panggung. Melihat itu, Limu tersenyum kecut. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Tindakan Xia Fukun memang berlebihan. Sudah saatnya aku turun tangan. Xia Fukun, diam. Siapa yang memberimu hak untuk berbicara? Mendengar Limu berbicara, Xia Fukun menatapnya tajam, dan Limu langsung meringkuk ketakutan. Dia baru saja berdiri tetapi langsung duduk kembali. Bab 90. Bisakah kamu menerima pukulan? Tetua Zhu, jangan bilang aku tidak menghormatimu. Aku akan mengajukan pertanyaan.
Dan jika kau bisa menjawabnya, aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana? Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, Tetua Zhu menarik napas dan berkata dengan gemetar. Katamu, saya bertanya kepada Anda, berapa 6 angka desimal dari pi? Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, seluruh hadirin pun bergemuruh. Apa masalahnya? Apa itu pi? Dan apa itu titik desimal? Tetua Zhu jelas dibuat bingung oleh Xia Fukun. Hehe, karena Anda tidak tahu. Tetua Zhu, tolong berikan cincin spasial itu kepada saya dengan patuh. Xia Fukun mengulurkan tangannya kepada pena Tua Zhu. Tetua Zhu menatap Xia Fukun. Alisnya berkerut. Setelah berpikir sejenak, dia berbicara. 3.1415926. Xia Fukun tercengang. Penduduk bumi. Xia Fukun dengan ragu-ragu mengajukan pertanyaan kepada Tetua Zhu. Tidak, saya berasal dari benua 9 neter. Bolehkah saya bertanya siapa nama lengkap Tetua Zhu? Xia Fukun mengajukan pertanyaan lain. Aku tidak terlalu berbakat, dan namaku tidak terlalu enak didengar. Namaku Zhu Chongzi. Engah, Xia Fukun batuk dan memuntahkan seteguk darah. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Zhu Chongzi dari 9 benua neter. Apa yang baru saja saya katakan? Aku tidak tahu apa yang Xia Fukun bicarakan. Jika aku bisa menjawabnya, aku tidak akan membahas masalah ini lebih lanjut. Tidak apa-apa. Kamu boleh pergi. Xia Fukun melambaikan tangannya. Meskipun Zhu Chongzi hanyalah seorang seniman bela diri di alam kekuatan ilahi, dia tetaplah seorang guru di Akademi Odin. Xia Fukun telah memikirkan cara untuk mendapatkan penghasilan yang layak, tetapi tanpa diduga, takdir mempermainkannya dengan kejam. Terima kasih. Zhu Chongzi terkejut karena Xia Fukun benar-benar membiarkannya pergi. Jadi dia menggendong Shen Chen dan segera melarikan diri dari tempat kejadian. Saat itu, tak seorang pun berani berbicara. Xia Fukun mengalihkan pandangannya ke Limu yang berada di podium. Ada beberapa hal yang awalnya ia rencanakan untuk dilakukan setelah kompetisi lapangan dalam berakhir. Tetapi ia merasa ada yang tidak beres selama 2 hari terakhir ini. Setelah dipukul mundur oleh Yang Mulia Surgawi dari bayangan hantu, mustahil baginya untuk tetap tidak aktif selamanya. Setelah banyak pertimbangan, Xia Fukun merasa bahwa Limu dan bayangan hantu kemungkinan sedang merencanakan konspirasi lain. Konspirasi ini ditujukan kepada keluarga Xia atau keluarga Ye, yang merupakan keluarga Ye Qingwan. Jadi, sebelum kompetisi di halaman dalam dimulai hari ini, dia telah berdiskusi dengan Tetua Bai dan kelompoknya bahwa mereka akan memanfaatkan kesempatan mengalahkan Shen Chen untuk mengungkap kepada dunia apa yang telah dilakukan Limu selama bertahun-tahun. Awalnya, keempat tetua paviliun surgawi merasa khawatir, tetapi ketika mereka berpikir bahwa Xia Fukun bahkan mampu mengalahkan Yang Mulia Surgawi bayangan hantu, mereka menyetujui rencana Xia Fukun. Tuan-tuan, Xia Fukun melompat ke atas ring. Xia Fukun ada di sini dan ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada semua orang. Begitu mendengar Xia Fukun berbicara, Limu yang berada di podium langsung menjadi gugup. Tepat ketika dia hendak bangun, dia melihat keempat tetua paviliun surgawi diam-diam mendekati platform dan menghalangi semua jalan yang bisa dia tempuh untuk mundur. Bai Huawen, kamu ingin melakukan apa? Limu mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Tidak melakukan apapun berarti, kami tidak ingin kamu melakukan apapun. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, tunggu sampai Xia Fukun melakukan sesuatu terlebih dahulu. Kata-kata Bai Huawen benar-benar membingungkan Limu. Apa, kau tidak bisa bicara dengan benar. Namun, dilihat dari sikap keempat tetua paviliun surgawi, sepertinya tidak akan mudah baginya untuk pergi. Di dalam tempat acara, melihat ekspresi serius Xia Fukun, para murid dan guru Akademi Odin agak bingung. Di mata mereka, Xia Fukun tampak seperti anak nakal. Jadi mengapa dia begitu serius sekarang? Sejujurnya, aku masih berusaha membiasakan diri. Aku tidak tahu apa yang ingin kamu katakan. Saat Limu mulai merasa cemas, Chu Bing, yang duduk di sebelahnya, sepertinya merasakan sesuatu dan berdiri untuk mengajukan pertanyaan kepada Xia Fukun. Wakil Dekan Chu, jangan dengarkan perkataan Xia Fukun. Tidakkah kau lihat apa yang telah dia lakukan beberapa hari terakhir ini?
Limu khawatir penyangga itu akan berantakan ketika pohon tumbang. Jadi ketika dia melihat Cubing tertarik dengan kata-kata Xia Fukun, dia segera angkat bicara. Dekan Li, sepertinya Anda tidak bisa mengatur saya, bukan? Cubing melirik Limu dengan acuh tak acuh dan berkata dengan nada menghina. Sejujurnya, dia tahu banyak tentang apa yang telah dilakukan Limu selama bertahun-tahun. Tetapi itu memang sifatnya. Dia terlalu malas untuk peduli. Sekarang setelah Xia Fukun maju, dia menuruti keinginannya. Hanya, sudah saatnya Akademi Odin memperbaiki semangat sekolahnya. Jika tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada Akademi Odin, yang ditinggalkan oleh Dekan Zhu. Melihat Cubing berada dalam situasi yang sama, wajah Limu menjadi pucat pasi. Haha, Dekan Limu, aku bahkan belum mengatakan apa-apa. Kenapa kau begitu terburu-buru? Xia Fukun mencemooh perilaku Limu, lalu berkata, saya khawatir kalian semua tidak tahu ini. Tetapi Dekan Limu kita yang hebat telah lama bersekongkol dengan hantu-hantu prefektur Jiuyu. Apa? Hantu? Bukankah itu kekuatan jahat paling terkenal di benua sembilan neter? Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, para hadirin langsung mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Para murid yang datang untuk belajar di Akademi Odin berasal dari seluruh dunia. Siapapun yang dapat memasuki Akademi Inti adalah seseorang dengan status tertentu. Oleh karena itu, Ghost Shadow dikenal oleh banyak orang, apalagi para guru di Akademi Odin. Dekan Limu bersekongkol dengan Ghost Shadow, menggunakan kekuatan Ghost Shadow untuk mengamankan posisinya sebagai dekan. Selama bertahun-tahun, dia telah melakukan berbagai perbuatan jahat di dalam Akademi Odin, menggunakan akademi tersebut untuk mendapatkan keuntungan besar bagi dirinya sendiri dan Ghost Shadow. Saya yakin semua orang mengerti ini. Saya hanya ingin bertanya tentang Akademi Odin sebelumnya. Apakah kalian akan mengizinkan semua orang memelihara babi dan menanam sayuran sendiri? Atau apakah kalian, para murid Istana Dalam, akan terpaksa mengemis karena tidak memiliki sumber penghasilan? Kata-kata Xia Fukun menggema di hati banyak orang. Banyak dari murid inti yang hadir pernah mengalami apa yang digambarkan Xia Fukun sebagai mengemis, melakukan seni pertunjukan, beternak babi, dan menanam sayuran. Jadi pada saat ini, ada lebih banyak kebencian di matanya saat dia menatap Limu. Jika hanya ini masalahnya, aku tidak akan repot-repot melakukan ini. Lagi pula, meskipun aku, Xia Fukun, bukanlah orang jahat, aku juga bukan seorang filantropis hebat. Kau dan aku adalah orang asing, dan aku tidak akan ikut campur. Tapi, tatapan mata Xia Fukun terlihat semakin dingin saat dia berbicara. Dekan Limu bersekongkol dengan bayangan hantu untuk meracuni Qingwanku. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa kubiarkan. Apa? Ye Qingwan, bukan hanya Dewi Xia Fukun. Dia adalah dewi di mata para jenius yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Akademi Odin. Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, para pemuda lajang di tempat kejadian semuanya meluapkan kemarahan. Limu, apakah Anda punya dasar untuk mengatakan itu? Melihat Xia Fukun telah membuat suasana menjadi tegang, Limu tahu bahwa kemungkinan besar semuanya tidak akan berakhir dengan baik. Kemudian, Limu melompat ke udara, menatap mata penuh kebencian di bawah panggung, senyum dingin teruk di bibirnya, dan bertanya pada Xia Fukun. Setelah mendengar perkataan Limu, Xia Fukun menggaruk kepalanya. Ini benar-benar canggung. Saya tidak punya bukti apapun. Tapi, saya, Xia Fukun, tidak pernah bergantung pada dasar apapun ketika melakukan sesuatu. Aku cuma mau tanya, kamu sanggup menerima pukulan? Limu awalnya mengira Xia Fukun tidak memiliki bukti dan tidak bisa berbuat apapun padanya. Itulah sebabnya dia berani mendekati Xia Fukun. Namun begitu Xia Fukun mengatakan itu, dia tersandung dan hampir jatuh dari langit. Apa maksudmu dengan bisa menahan pukulan atau tidak? Mari kita bicarakan ini dengan tenang. Daripada selalu menggunakan kekerasan fisik. Oke,